Assalamualaikum anak-anak. Semangat pagi. Apa kabarnya hari ini? Mudah-mudahan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala ya. Dan juga dalam keadaan sehat walafiat. Hari ini kita akan belajar tentang perubahan cuaca. Perubahan cuaca dapat berlangsung dalam waktu yang lama, dipengaruhi oleh 1. Pemanasan global, 2. Kondisi permukaan laut, 3. Perubahan suhu, dan 4. Rotasi bumi. Cuaca juga mempengaruhi kegiatan manusia. Maksudnya, orang yang melakukan kegiatan juga mempertimbangkan keadaan cuaca. Pedagang es akan menjajakan dagangannya ketika cuaca panas. Begitupun sebaliknya. Selanjutnya, pengaruh cuaca pada pekerjaan manusia. 1. Para petani menggunakan pengetahuan tentang cuaca untuk menentukan jenis tumbuhan yang akan ditanam. 2. Pilot pesawat terbang melihat keadaan cuaca sebelum menerbangkan pesawatnya. Ketiga, nelayan di saat akan berangkat mencari ikan tidak akan menjalankan perahunya jika melihat langit dalam keadaan gelap. Keempat, nahkoda kapal melakukan pengamatan dari alat pengukur cuaca untuk melihat jejak topan dan badai di laut. Dan ternyata cuaca juga dapat mempengaruhi pakaian manusia. Kenapa ya? Kok bisa? Karena saat musim dingin tiba, manusia selalu memakai pakaian yang tebal agar tubuhnya terasa hangat. Namun saat musim panas, manusia yang merasa kegerahan dapat memakai pakaian yang tipis serta dapat menyerap keringat. Hewan pun dapat mengetahui perubahan cuaca. Kenapa begitu? Coba perhatikan. Hewan dan alam memang memiliki hubungan yang sangat dekat. Tidak mengherankan, beberapa hewan memainkan peran penting dalam fenomena alam. Manusia menciptakan teknologi untuk dapat memprediksi cuaca. Namun, jauh sebelum itu, ada hewan yang dilengkapi dengan kemampuan alami untuk memprediksi cuaca sebelum manusia dan teknologi. Kira-kira hewan apa saja ya? Oke, yang pertama adalah burung. Bisa menjadi penanda cuaca yang akurat. Jika mereka terbang tinggi, itu berarti cuaca cerah. Itu pun sebaliknya ya. Kedua, ada hewan katak. Binatang amfibi ini akan berbunyi lebih nyaring dan keras dari biasanya saat akan terjadi cuaca buruk. Yang ketiga, ada sapi. Jika para sapi merasakan akan terjadi cuaca yang buruk, mereka akan terlihat gelisah dan menggoyang-goyangkan ekor mereka untuk mengusir lalat atau duduk di padang rumput. Selanjutnya nomor 4 ada lebah dan kupu-kupu. Ketika hari cerah biasanya kawanan lebah dan kupu-kupu akan beraktivitas di sekitar bunga. Berarti jika kupu-kupu dan lebah tidak ada di sekitaran bunga, maka cuaca dalam keadaan yang tidak baik ya. Dan yang terakhir adalah semut. Untuk mempersiapkan diri menghadapi datangnya cuaca buruk, semut akan membangun sarang mereka dengan perlindungan ekstra. Sudah paham ya sampai sini? Selanjutnya ibu akan memberikan video tentang pelangi. Apa yang dimaksud dengan pelangi? Pelangi adalah fenomena optik yang terjadi ketika sinar matahari dan hujan saling bereaksi dengan cara tertentu. Pelangi terbentuk karena adanya pembiasan sinar matahari yang dibelokkan. Sinar ini berpindah arah dari perjalanan satu medium ke medium lainnya oleh tetesan air yang ada di atmosfer. Proses terjadinya pelangi ketika sinar matahari membentur tetesan air. Sinar tersebut berubah dan dibiaskan oleh butiran air di udara. Dan adanya perbedaan panjang gelombang dan perbedaan sudut ketika sinar matahari dibiaskan menyebabkan warna-warna pada sinar matahari menyebar dan terpisah yang biasa disebut cahaya tampak atau spektrum pelangi. Setiap warna-warna pelangi akan dibelokkan pada sudut yang berbeda, sehingga akan memberikan warna yang indah pada pelangi. Kapan waktu yang tepat untuk melihat terjadinya pelangi? Kamu dapat melihat pelangi ketika sinar matahari, adanya hujan atau kabut, serta posisi matahari yang tepat, yang dimana posisi matahari harus di belakang pengamat. Sampai sini sudah paham ya anak-anak? Minggu lalu kita sudah belajar menyanyi lagu Pelangi-Pelangi. Dan hari ini ibu sudah jelaskan ya.
bagaimana terjadinya pelangi. Oke, tadi kita sudah membahas tentang perubahan cuaca. Yang kedua, perubahan cuaca mempengaruhi kegiatan manusia. Yang ketiga, hewan pun dapat mengetahui perubahan cuaca. Yang keempat, proses terjadinya pelangi. Nah, bagaimana anak-anak? Semoga anak-anak sudah paham ya pembelajaran kita hari ini tentang perubahan cuaca. Cukup sekian pembelajaran kita hari ini. Berjumpa lagi di pembelajaran berikutnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat belajar di rumah.